Baiklah, pada video kali ini saya akan kembali memberikan contoh soal perhitungan kenaikan titik didih pada sifat koligatif larutan. Nah, baiklah, sekarang kita akan memasuki contoh soal berikutnya tentang kenaikan titik didih pada sifat koligatif larutan. Kemarin sudah saya contohkan satu soal dan sekarang kita lanjutkan, yaitu nomor 2. Dengan soal larutan gula pasir dengan MR 342 mendidih pada suhu 100,26 derajat Celcius. Jika Kb air 0,52 derajat Celcius per molal, berapa gram gula yang terlarut dalam setiap 1000 gram air dalam larutan tersebut? Langkah pertama, jika kita ingin mengerjakan soal perhitungan, yaitu mencari atau melihat hal apa saja yang diketahui pada soal. Kalau saya tuliskan diketahui atau yang saya singkat dengan di, larutan gula pasir dengan MR 342. Sekarang saya ingin bertanya. Larutan gula pasir. Gula pasir itu sebagai zat terlarut atau pelarut? Zat terlarut ya. Berarti yang diketahui pertama itu ada MR, karena gula pasir merupakan zat terlarut, jadi saya singkat dengan T, yaitu MR zat terlarut 342. Yang diketahui berikutnya, mendidih pada suhu 100,26 derajat Celcius. Apa yang mendidih? Larutan. Berarti titik didih atau dilambangkan dengan TB karena larutan, jadi saya lambangkan dengan L. 100,26 derajat Celcius. Jika Kb air berperan sebagai apa? Zat terlarut atau pelarut? Sebagai pelarut ya. Maka saya beri nama dengan KBP, pelarut. 0,52 derajat Celcius per molar. Yang diketahui berikutnya, massa air. Air berperan sebagai pelarut. MgR P 1000 gram. Apa yang ditanya? Berapa gram gula yang terlarut? Berarti massa, ingat ya, kalau gram itu adalah satuan dari massa. Mau gram, kilogram, itu adalah satuan dari massa. Berarti yang ditanya adalah MgR. MgR apa nih? Zat terlarut atau pelarut? Atau pelarut? Zat terlarut ya. Saya beri nama T. MgRT. Nah, langkah kedua, kan kita sudah tahu diketahui, terus yang ditanya apa? Yang langkah keduanya, kita tentukan rumusnya. Bagaimana cara menentukan rumusnya? Kita kemarin sudah belajar dua rumus. Ada kenaikan titik didih yang berhubungan dengan selisih titik didih
larutan dan titik didih pelarut murni. Ada lagi rumus yang kedua, yaitu kenaikan titik didih yang berhubungan dengan jumlah atau hasil kali molalitas dan Kb pelarut. Di sini kita lihat ada MR, ada titik didih, ada nilai Kb, ada massa pelarut. Kita tulis rumus yang pertama. Kenaikan titik didih yang berhubungan dengan titik didih larutan atau TBL selisih ya dikurang dengan TB pelarut. Bisa nggak kita pakai rumus ini? Kita lihat nih, untuk TBL kita punya nilai TBL, tapi kita nggak punya nilai titik didih pelarut. Kita lihat lagi soal. Yang berperan sebagai pelarut itu apa? Air. Titik didih air normal berapa? 100 derajat Celcius. Walaupun tidak tertulis pada soal, tapi kita sudah tahu bahwa titik didih normal air itu adalah 100 derajat Celcius. Jadi, apabila di dalam contoh soal atau di dalam soal, pelarutnya yang berperan sebagai pelarut itu adalah air, maka TBP-nya atau titik didih pelarut murninya itu adalah 100 derajat Celcius. Oke, jadi kita akan cari nilai kenaikan titik didih terlebih dahulu. Nilai TBL-nya 100,26 derajat Celcius dikurang TBP-nya 100 derajat Celcius. Ingat ya, kalau kalian mengerjakan soal perhitungan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan atau tidak menuliskan satuan, karena satuan itu sangat penting dalam perhitungan. Kalau misalkan kalian nantinya lupa apa satuan dari kenaikan titik didih, kalau kalian tuliskan di langkah kerjanya satuannya, maka itu akan membantu kalian mengetahui hasil akhir satuannya itu apa gitu. 100 dikurang 100,26 dikurang 100, 0,26 derajat Celcius. Satuannya Celcius. Celcius dikurang Celcius nggak bisa ya, tetap Celcius. Kita sudah dapat nilai delta TB. Yang kita cari adalah massa zat terlarut. Sekarang coba kita ingat-ingat rumus apa yang memuat massa zat terlarut. Ayo, di kenaikan titik didih kita cuma punya dua rumus. Delta TB sama dengan TBL dikurang TBP, dan delta TB sama dengan molal dikali Kb pelarut. Terus, apa rumus yang ada massa zat terlarut? Molal. Rumus molal apa? Massa zat terlarut dibagi dengan MR zat terlarut dikali 1000 dibagi massa dibagi massa pelarut. Benar nggak? Berarti kita bisa pakai rumus yang kedua. Oke, gini aja deh biar mudah. Tadi rumus molal massa zat terlarut, saya singkat dengan T aja ya, dikali, dibagi dulu, MR zat terlarut dikali dengan 1000 per P. P-nya itu massa dari pelarut. Benar kan? Bisa kan? Nah, berarti kita dapat menggunakan rumus yang memuat molal. Rumus kedua, delta atau kenaikan titik didih sama dengan M dikali Kb pelarut.
Nilai delta TB sudah diketahui, jadi 0,26 derajat Celcius, teman-teman. Masa zat terlarut yang ditanyakan berarti MgRT dibagi MR-nya berapa? MRZ terlarutnya MRT 342 dikali 1000 dibagi masa pelarutnya berapa? 1000 gram. 1000 gram dikali KB pelarutnya 0,52 derajat Celcius per molar. Oke, sekarang kita hitung. Apa yang bisa dicoret? 1000. Nih, 1000. Nolnya 3, coret. Tersisa 1. 1 bagi 1, 1. 1 dikali 0,52, 0,52. 0,52 dikali MgRT jadinya MgRT 0,52 atau 0,52 MgRT. 0,26 derajat. Oh iya, ini Celciusnya bisa ya. Bentar. Ini Celcius kita coret. Sama dengan MgRT kali 0,52 per ini per 342. Ini gram, satunya gram per molar. Molar, satuan molar apa? Gram juga kan? Berarti sini bisa nih tetap jadi satu aja satuannya, gram. Nah, gitu. Kita pindah ruas. Yang ada MgRT-nya kita pindah ke ruas sebelah kiri. Dan 0,26 kita pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti di sini MgRT dikali 0,52 gram sama dengan 0,26 dikali 342. Nah, sekarang tinggal kita hitung lagi. MgRT 0,26 dikali 342 dibagi 0,52 gram. Jadi nilai MgRT-nya atau nilai massa zat terlarutnya berapa? 0,26 dikali 342 bagi 0,52 171. Benar nggak? 171 gram. Nah, jadi untuk nilai massa zat terlarut atau massa zat terlarutnya atau massa urea itu senilai atau sebanyak, mohon maaf, maksud saya massa gula pasir ya, 171 gram. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Sekarang kita masuk contoh soal yang ketiga.
Sama, langkah pertamanya kita cari yang diketahui terlebih dahulu. Pada soal nomor 3, pada tekanan 1 atm atau atmosfer, suatu larutan yang terbentuk dari 2,67 gram anthracena dalam 45 gram toluena mendidih pada suhu 111,74 derajat Celcius. Jika pada saat itu titik didih toluena adalah 110,63 derajat Celcius, tentukan massa molekul relatif anthracena tersebut. Nah, melalui soal ini kita cari tahu dulu yang berperan sebagai zat terlarut itu apa dan yang berperan sebagai pelarut itu apa. Di sini saya bacakan lagi soalnya. Pada tekanan 1 atmosfer, suatu larutan yang terbentuk dari 2,67 gram anthracena dalam 45 gram toluena. Berarti di sini dalam 45 gram toluena mendidih. Nah, berarti yang berperan sebagai pelarut itu adalah toluena. Dan yang berperan sebagai zat terlarut itu adalah anthracena. Oke, sekarang berikutnya mendidih pada suhu 111,74 derajat Celcius. Itu titik didih larutan atau titik didih pelarut? Titik didih, ayo titik didih apa? Kita teruskan lagi soalnya ya. Jika pada saat itu titik didih toluena adalah 110,63 derajat Celcius, nah berarti karena di sini disebutkan titik didih toluena, berarti 111,74 derajat Celcius tadi merupakan titik didih larutan. Sedangkan titik didih pelarutnya yaitu toluena tadi sebesar 110,63 derajat Celcius. Oke, sekarang kita udah bisa nih menuliskan hal apa saja yang diketahui pada soal. Yang pertama kali diketahui itu adalah massa. Massa dari anthracena. Anthracena tadi zat merupakan atau berperan sebagai zat terlarut. Kita tuliskan dengan MgRT. Berapa? 2,67. 2,67 gram. Di dalam yang kemudian massa M atau MgRP ya, atau massa pelarutnya yaitu toluena 45 gram. Kemudian TB larutannya saya beri nama TBL 111,74 derajat Celcius. 74 derajat Celcius. Titik didih pelarutnya atau toluenanya atau TBP 110,63 derajat Celcius.
Pertanyaannya, tentukan massa molekul relatif antrasena. Antrasena tadi merupakan atau berperan sebagai zat terlarut. Kalau molekul relatif itu merupakan apa tuh singkatannya? MR. Berarti MR zat terlarut, atau saya beri nama dengan MRT. Nah, kita lihat lagi langkah keduanya. Hal yang diketahuinya ada massa, titik didih, larutan dan pelarut sudah diketahui. Tapi kita disuruh atau yang ditanya itu adalah MR. Ingat rumus molalitas? Nah, jadi kita bisa pakai rumus itu ya. Untuk mencari MR, kita perlu delta atau nilai kenaikan titik didih terlebih dahulu. Jadi rumus yang pertama akan kita gunakan adalah mencari titik didih. Bagaimana dengan mencari kenaikan titik didihnya? Kita sudah punya titik didih larutan dan kita juga sudah punya titik didih pelarut. Maka ya udah kita masukin aja rumusnya. Titik didih larutan dikurang titik didih pelarut murni. Titik didih larutannya berapa? 100,74 derajat Celcius dikurang dengan 110,63 derajat Celcius. Hasilnya nilai kenaikan titik didihnya berapa? Empat kurang 3 nih, 4 kurang 3 1, 7 kurang 6 1, berarti 1 1 akhirnya. 1 1 derajat Celcius. 1 dikurang 0 1. Ya enggak? 1 dikurang 1 0. 1 kurang 1 0. Berarti jawabannya adalah 1,11 derajat Celcius. 1,11 derajat Celcius. Sudah dapat kita nilai kenaikan titik didihnya atau nilai delta TB. Ya udah, kita cari langkah berikutnya, cari yang ditanya tadi, MR. Pakai rumus yang membuat MR, yaitu ada molal. Delta TB M dikali KB pelarut. KB pelarutnya nggak ada nih. Nah, jadi KB pelarut ini sebenarnya sudah ditetapkan ya. Entah itu air, toluena, antrasena, ataupun KB dari senyawa-senyawa lainnya. Itu sudah ditentukan. KB dari toluena atau yang berperan sebagai pelarutnya di sini sebesar KB-nya sebesar 3,33. 3,33. Saya tuliskan deh. KB, nilai KB-nya ya. KB pelarutnya di sini yaitu toluena 3,33. 3,33 derajat Celcius per molar. Sekarang kita masukkan nilainya. Nilai kenaikan titik didih 1,11 derajat Celcius. Rumus molal MgRT dibagi dengan MRT dikali 1000 dibagi dengan M dibagi dengan P atau massa dari pelarut. MgRT
dikali 3,33 derajat Celcius per molar. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. 1,11 derajat Celcius. Masanya, massa zat terlarutnya 2,67 gram dibagi dengan mR yang dicari. mR zat larutnya 1000 dibagi MGRP 45 dikali 3,33 derajat Celcius per molar. Kita cari yang bisa dicoret. Satuannya terlebih dahulu. Coret. Benar nggak? Oh iya, ini gram. 45 gram. Coret. Sekarang kita jumlahkan. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Kita kalikan ya. Ini 1,11 2,67 kali 1000 jadinya 2670 dikali dengan 3,3 ini deh, dikali dengan 3,33 molar dibagi mRT dikali 45. 2670 dikali 3,33 hasilnya berapa? 1,11 sama dengan 8.000. Maaf, saya besar ya nilainya. 8.891,1 molar per mRT dikali 45. Ke sebelah sini ya. Kita pindah ruas. mRT dipindah ke ruas sebelah kiri. Dan 1,11 nanti kita pindah ruas ke sebelah kanan. Maka jadinya mRT sama dengan 8.891,1 dibagi di sini molar ya, satuannya molar. 1,11 dikali 45 berapa mRT-nya? Satu koma satu dikali 45 berapa? 49,95, bener nggak?
Kalau salah, kalian perbaiki sendiri ya hasilnya. Sembilan 49,95. Oke, kita bagi. Maka hasilnya berapa? 8.891,1 molar dibagi dengan 49,95. 178 molar sama dengan satuannya gram per mol. Nah, jadi MR dari toluena, mohon maaf, maksud saya MR dari anthracena yaitu 178 gram per mol.